Bagian Warahmatullahi pertama, wabarakatuh, Pak Furqonida Denny. Ulfi Hidayati sebagai Waalaikumsalam supervisor. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nida. Selamat pagi, Pak Denny. Sehat selalu, nggih. Selamat pagi, Ibu Nida. Alhamdulillah sehat walafiat, Ibu. Ibu Nida sehat, nggih? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali hari ini saya bertemu dengan Pak Denny untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Pak Denny. Nah, saya di sini pengen sekali memberikan dukungan kepada Pak Denny atas keterampilan kucing Pak Denny. Nah, sekarang kira-kira Pak Denny apa yang bisa saya bantu untuk Anda mungkin? Nggih, Bu Nida. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk mau untuk mendampingi serta nanti saya berharap kritik, saran atas observasi yang Ibu lakukan terhadap coaching yang akan saya lakukan terhadap rekan saya Bu Siti Muslika. Saya berharap Bu Nida nanti memperhatikan bagaimana cara saya untuk mendengar aktif, kemudian dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dalam sesi coaching tersebut, Ibu. Nggih, baik Pak Denny, luar biasa sekali. Nggih, baik Pak Denny, saya akan mendukung akan hal itu, apa yang Pak Denny inginkan. Nah, fokusnya kira-kira Pak Denny yang bagian mana mungkin yang akan diobservasi Pak Denny? Begini, Bu Nida, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Dengan meningkatkan keterampilan tadi, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid nantinya dalam pembelajaran, Bu. Betul sekali Pak Denny. Nggih, Pak Denny akan hal itu sementara ini sudah saya catat. Terus adakah hal lain mungkin yang akan disampaikan Pak Denny kepada saya? Atau sementara itu saja dulu? Sudah cukup, Bu Nida. Bisa Nggih. kita mungkin mulai langsung ke sesi coaching, Bu. Nggih, monggo. Saya percaya Pak Denny nanti bisa melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan coaching bersama coach-nya nanti atas nama Bu Siti Muslika, nggih. Nah, Nggih. semoga apa yang dilakukan nanti bisa bermanfaat kepada coaching-nya dan pelaksanaannya itu bisa seefektif mungkin sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pak Denny. Seperti itu, nggih. Baik, Bu. Nggih. Saya mohon izin untuk memanggil Bu Siti Muslika untuk masuk ke dalam ruang meeting kita ini, Bu. Nggih, bisa Pak Denny, silahkan. Tetapi ketika kegiatan kucing mungkin saya sebagai supervisor akan mendampingi jenengan untuk mensupervisi Pak Denny untuk kucing dengan Bu Siti Muslika dan saya akan meng-off cam-kan kamera saya. Seperti itu nggih Pak Denny. Nggih, baik, Bu. Silahkan Pak Denny. Nggih. Nggih. Bu Muslika, monggo. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Muslika. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Muslika, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bapak, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, Bapak. Iya, Mas. Mas, Mama saya bekerja sebentar ya. Di sana aja, di sana. Bu Siti Muslika, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu? Iya, Bapak. Alhamdulillah, saya ingin Bapak dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar waktu yang saya gunakan itu lebih efektif, Bapak. Karena waktu yang selama ini saya gunakan itu tidak efektif sekali, Bapak. Jadi, saya ingin
mengelola waktu dengan efektif. Baik, begitu Ibu. Tujuannya yang sangat jelas sekali Bu Siti. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Muslikah. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Muslikah hadapi dalam mengelola waktu, Bu? Iya, Bapak, banyak sekali, Bapak, dalam akhir-akhir ini, Bapak, yang di mana waktu itu terus berbenturan, Bapak. Ada pada saat itu saya juga harus dalam satu hari bisa 2 atau 3, Bapak, yang di mana saya harus ke kabupaten untuk mengikuti rapat KKG, saya juga harus membagi waktu KKG untuk di kecamatan, juga hambatan saya ini masalah waktu yang di mana saya harus juga membagi waktu di dalam 2 sekolahan, Bapak. Yang satunya di Simbar, yang satunya lagi ada di Peranggang. Jadi itu adalah hambatan-hambatan saya yang paling besar, Bapak. Baik, Bu Muslikah. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Muslikah lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang Bu Muslikah uraikan tadi. Kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Muslikah lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu, Bu? Iya, Bapak. Saya nanti akan berencana, Bapak. Jadi saya nanti akan berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur dan juga saya nanti akan memprioritaskan, Bapak, tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi biar nanti antara yang satu dengan yang lain nanti tidak saling berbenturan, Bapak, seperti itu. Bagus, luar biasa Bu Muslikah. Rencana aksi dari Bu Muslikah sangat jelas sekali. Kemudian sekarang Bu, bagaimana Bu Muslikah akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang Bu Muslikah uraikan tadi? Kira-kira apa yang dapat membantu Bu Muslikah dalam menjaga komitmen tadi, Bu? Iya, Pak. Saya nanti akan mencoba untuk membuat suatu reminder, Pak, dan mengajak rekan kerja untuk bisa mendukung rencana saya ini. Jadi untuk membuat persiapan-persiapan yang nyata, yang nanti saya juga akan mengajak rekan saya, Bapak. Jadi biar di antara satu dengan yang lainnya, mereka bisa saling bersatu, hingga nantinya kita bisa laksanakan secara bersama-sama, Bapak, seperti itu. Luar biasa Bu Muslikah. Terima kasih. Kira-kira begitu Bu Muslikah sudah menemukan tujuan yang hendak Bu Muslikah capai. Alhamdulillah Bu Nida, kami sesi coaching sudah selesai. Monggo bisa masuk ke on cam lagi Bu. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya. Saya juga mohon izin karena saya harus melaksanakan pembelajaran lagi, jadi saya mohon izin untuk melanjutkan pembelajarannya Bapak. Baik Bu Muslikah, saya persilakan. Terima kasih waktunya Bu Muslikah. Ya, mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Denny, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan kegiatan coachingnya, nggih, dengan coachnya atas nama Bu Siti Muslikah. Nah, bagaimana perasaan Pak Denny setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Luar biasa Bu Nida, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi coaching ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, saya akan membahas hasil dari coaching tadi ya, Bapak. Observasinya ini saya lakukan dengan mengajukan mungkin pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut menurut Bapak saat ini? Dalam kaitannya saya coaching tadi Bu dengan Bu Muslikah, bahwa saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach saya bisa menemukan hal-hal
dari tujuan melaksanakan coaching ini Bu Nida, gitu. Betul sekali. Nggih. Sesuai dengan pengamatan saya, Pak Denny, dari hasil pengamatan saya, memang Pak Denny telah melakukan kompetensi mendengarkan aktif, nggih. Dan tadi juga pertanyaan Pak Denny itu memang berbobot sekali, sesuai dengan standar yang memang seharusnya diberikan kepada coach. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Denny tentang ini? Apakah sesuai atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Nida sebagai supervisor saya tadi dalam melaksanakan coaching. Saya senang mendengar umpan balik dari Ibu dan semoga umpan balik dari Bu Nida ini bisa terus meningkatkan kompetensi saya untuk melaksanakan coaching ke depannya. Tentunya tujuan akhirnya adalah untuk murid-murid di sekolah Ibu. Oke, betul sekali Bapak. Dari apa yang telah saya dengar dan apa yang telah saya lihat, mungkin Pak Denny itu sebenarnya juga memiliki aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi Pak Denny. Saat observasi tadi, saya memperhatikan bahwa mungkin fokusnya Pak Denny mungkin lebih ditingkatkan lagi. Sebetulnya itu sudah sesuai dengan standar. Mungkin memang fokus dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan Bu Muslikah tadi harus sesuai dengan standar-standar yang semestinya. Itu sebenarnya sudah baik, mungkin ada sedikit peningkatan. Nah, bagaimana pendapat Pak Denny akan hal itu? Baik, Bu Nida. Saya mengerti sekali apa yang Ibu Nida maksudkan. Tentu saya akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan fokus lagi Bu dalam pelaksanaan coaching nanti dengan rekan sejawat yang lain mungkin atau dengan siswa-siswa di kelas Bu Nida. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Denny. Nah, mungkinkah Pak Denny ada langkah konkret yang akan Pak Denny ambil untuk meningkatkan performa di tempat area kita ini saat ini Pak Denny? Nggih, Bu Nida. Rencana saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif tadi dan juga dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Atau kemudian supaya lebih efektif gitu Bu. Oke. Luar biasa sekali Pak Denny. Mungkin Pak Denny dalam jangka waktu dekat bisa meningkatkan performa yang harus ditingkatkan itu Pak Denny. Mungkin ada rencana jangka panjang atau jangka pendeknya mungkin yang lebih cepat. Baik, Bu Nida. Mungkin saya akan lebih memahami di area mana saya akan berkembang dan dari bimbingan yang Bu Nida lakukan tadi dan tentu umpan balik yang Bu Nida lakukan tadi tentu akan membuat saya mengembangkan hal-hal itu terkait dengan mendengarkan aktif tadi dan fokus itu yang kira-kira akan saya tingkatkan lebih dulu Bu. Masya Allah. Pak Denny hari ini sudah melakukan praktek coaching terhadap Bu Siti Muslikah itu dengan sungguh sangat luar biasa sekali dan apa yang menjadi kompetensinya itu sudah diberikan dari memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif sehingga apa yang Pak Denny tanyakan kepada Kuci itu bisa sinkron seperti itu dari apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Kucinya. Nah, Pak Denny, untuk yang harus ditingkatkan dalam area ini, mungkin memang harus ada latihan-latihan lagi nggih untuk memfokuskan pandangan, memfokuskan pemikiran dan yang lebih utama lagi bisa menghadirkan diri Pak Denny, menghadirkan dirinya ke dalam area dari coaching ini. Seperti itu nggih Pak Denny. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan serta saran peningkatannya. Mudah-mudahan akan menjadi hal baik kepada diri saya ke depannya Bu Nida. Terima kasih Bu Nida. Allah Pak Denny. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan
ini mungkin sedikit bantuan dari saya kepada Pak Denny. Lain waktu mungkin bisa kita sambung lagi dengan hal-hal yang hebat dan hal-hal yang luar biasa yang bisa ditingkatkan oleh Pak Denny. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya dalam pelaksanaan supervisi ini mempunyai banyak kendala atau masalah atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan kepada Pak Denny, saya mohon maaf dan saya mohon izin undur diri untuk melakukan aktivitas saya selanjutnya, begitupun dengan Pak Denny, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nida, saya sampaikan, silakan menjalankan aktivitasnya. Saya terima kasih, sampai bertemu mungkin di supervisi selanjutnya Bu Nida. Ya, saya akhiri Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua Denny Kurniasyova sebagai supervisor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nida hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Tentu Bu Nida sama sekali. Saya juga sehat, walafiat, bisa senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nida hari ini. Dan mari kita bicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Nida hari ini. Saya sebagai supervisor ingin memberikan dukungan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Terima kasih atas waktu Bapak yang telah menyempatkan untuk bertemu dengan saya, Bapak. Akan hal ini, saya ingin meminta dukungan dari Bapak bagaimana cara saya untuk memfokuskan diri saya terhadap Kuci nantinya, Bapak. Karena itu kelemahan saya yang harus saya tingkatkan mungkin dalam mengelola fokus saya kepada kucinya nanti. Baik, saya akan berusaha Bu Nida untuk mendukung dengan dalam hal itu. Kira-kira bagian mana Bu Nida yang ingin Bu Nida fokuskan pada kegiatan observasi nanti, Bu? Baik, Bapak. Saya berharap Bapak nanti dapat memperhatikan cara saya dalam fokus terhadap kehadiran saya kepada kuci saya nanti. Dan selebihnya juga saya butuh bantuan Bapak atau dukungan Bapak dalam cara saya mengajukan pertanyaan saya kepada kucinya nanti, Bapak. Baik, terima kasih Bu Nida. Sudah saya catat dari peningkatan yang ingin Bu Nida lakukan. Terus kemudian bagaimana menurut Bu Nida, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Nida terhadap hal-hal tadi, Bu? Baik Bapak, saya percaya Bapak dalam peningkatan saya nanti terhadap fokus saya kepada kuci dan membuat pertanyaan yang efektif itu sangat berguna dalam proses coaching nanti. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya itu bisa lebih baik membimbing murid saya dalam pembelajaran nantinya, Bapak. Baik, Bu Nida, saya paham sekali. Kemudian, apa kira-kira harapan dari Bu Nida dari kegiatan observasi kita nanti, Bu? Oke, Bapak. Harapan saya nantinya saya itu dapat meningkatkan fokus saya dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci nanti. Dan saya juga berharap dukungan dari Bapak dan apa yang telah saya lakukan nanti juga diberi masukan mungkin Bapak akan hal apa kurangnya apa nantinya seperti itu, Bapak. Baik. Begitu Bu Nida, kira-kira bisa Bu Nida lanjutkan dengan proses coachingnya sekarang. Saya nanti akan berada di belakang layar ya Bu, saya izin untuk mematikan kamera. Terima kasih Bapak, saya mohon izin untuk menghadirkan kuci saya atas nama Bu Siti Muslika untuk hadir di area ini untuk saya coaching nantinya Bapak. Baik, silakan Bu Nida. Nggih, Bapak mohon izin. Kepada Bu Muslika, monggo untuk hadir di area ini. Assalamualaikum Ibu.
Nah, waalaikumsalam Bu Mus. Bagaimana kabar Bu Muslika hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat Ibu pada hari ini. Hari ini saya sudah Masya bisa Allah. masuk dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Oke. Bu Mus mohon izin untuk mungkin kameranya dinyalakan dulu Bu Mus agar kita bisa bertatap muka lebih leluasa seperti itu. Inggih Bu, ini sudah saya nyalakan Ibu. Mohon izin kepada Bapak Denny, apakah gambar dari Bu Muslika sudah tampil? Sudah, Bu Nida, monggo bisa Oh, dilanjutkan. terima kasih Bapak. Mohon izin untuk menghadirkan Bu Muslika kembali. Bu Mus, sepertinya saya melihat jenengan itu ada sesuatu gitu, nggih. Apakah ada masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Mus saat ini? Betul Ibu. Hari ini tadi saya banyak sekali suatu permasalahan Ibu, yang dimana masalah ini tentang waktu Ibu. Jadi bagaimana saya nanti bisa efektif dalam pembagian waktu. Saya masih bingung dalam pembagian waktu karena ini kan pembelajaran yang awal Bu. Jadi saya masih bingung sekali. Bu Mus, dari pembagian waktu yang dilakukan ketika dalam kegiatan pembelajaran, apakah kira-kira yang sudah jenengan lakukan terhadap waktu yang terus berjalan dalam kegiatan pembelajaran, Bu Mus? Iya Ibu, jadi banyak sekali yang dimana Ibu ya, dalam pembagian waktu, ini tadi saya sudah matur dengan Ibu Kepala Sekolah, hambatan-hambatan tentang itu, bagaimana saya nanti bisa membagi waktu dengan baik, karena dari kelas 1 ke kelas yang lainnya, itu kan harus berpindah-pindah Ibu. Jadi saya tadi sudah mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru yang lain juga, bahwa hari ini nanti bisa saya selesaikan, saya bisa bergantian dengan atau bertukar dengan Bapak Ibu kelas yang lain Bu, seperti itu. Ya baik Bu Mus, dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan tersebut Bu Mus, kira-kira apa dari skala 1 sampai 5 Bu Mus, di rentang berapa dari langkah-langkah yang sudah diterapkan Bu Mus itu? Kalau saat ini Bu ya, masih di skala 5 Ibu. Dari 1 sampai 5 berarti sudah sempurna sekali Bu Mus? Oh 1 sampai 5, saya pikir tadi 1 sampai 10 Bu. Iya kalau 1 sampai 5, saya itu masih di 1 sampai 5 2 Ibu. Bu? Masih Iya di masih di 2 Ibu. 2. Nggih. Iya. Adakah hambatan lain Bu Mus ketika jenengan melakukan, mengambil pendapat gitu nggih dari Ibu Kepala Sekolah tadi dan juga dari rekan-rekan yang sudah berkoordinasi dengan Bu Mus? Iya Ibu, ada Bu, yang di mana Ibu Kepala Sekolah itu kan sulit untuk ditemui Ibu, karena pada saat ini, pada saat awal-awal pembelajaran Ibu, itu beliaunya kan sering rapat di sanggar, jadi saya sulit untuk menemukannya Ibu, ada seperti Masya itu. Allah. Nggih nggih. Nah Bu Mus, jika sudah menemui kendalanya karena ibu kepalanya nggih yang tidak bisa selalu hadir gitu nggih. Nah, adakah Bu Mus dari rentangan tadi kira-kira pengen menambah lagi di rentang nilai berapa gitu Bu Mus untuk penyelesaian Saya masalah waktu? Nggih? iya Bu, saya ingin ke 8 Ibu, karena nilai saya enggak bisa untuk 9 karena saya masih bisa membagi waktu dengan yang lainnya, jadi saya Nggih menginginkan angka 8 Ibu, untuk nggih. meningkatkan Masya hal Allah. tersebut. Nggih, saya revisi kembali nggih Bu Mus, tadi kan rentangannya di 1 sampai 5. Tadi Bu Mus nilainya ada di 2. Mungkin di rentang 1 sampai 5 saja Bu Mus, jangan berlebihan, nanti kan nggak enak kalau sudah terlanjur berlebihan gitu. Oh gitu Bu Iza, ya ya. Berarti kalau seperti Nggih itu, nggih. biasanya kan kita nilainya kan itu memang menginginkan yang tinggi Bu ya. Kalau nilai rendah itu Oke. berarti, oh berarti kita dinilai seperti itu, pemikiran kita kan seperti itu Bu ya. Masya Jadi saya nanti Allah, kalau nggih. 1 sampai 5, berarti saya nanti kalau Nggih? tadi 2 Bu, saya ingin dinilai 4 Ibu nantinya. Masya Allah, dinilai 4 ya Bu Mus, luar biasa peningkatan dari Iya, nilai 2 ke nilai 4 itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, Bu Mus, iya. adakah rencana yang akan jenengan lakukan untuk penyelesaiannya dengan kepala sekolah tadi agar waktu dalam kegiatan pembelajaran Bu Mus itu bisa meningkat lebih baik lagi? Iya Ibu, dari rencana saya nanti Ibu, saya nanti akan
matur dengan kepala sekolah. Jadi sebelum saya matur, saya nanti akan SMS dulu ke beliaunya. Kapan beliaunya lodangnya, dari nanti bisa menyelesaikan kesemuanya dari apa yang menjadi suatu permasalahan saya. Juga saya nanti kepada teman-teman saya atau rekan sejawat saya nanti juga akan memberikan SMS dulu. Oh, kapan beliaunya bisa longgar ke semuanya, jadi nanti ada titik temunya, biar nanti apa yang menjadi pembelajaran selanjutnya itu lebih mudah seperti itu, Ibu. Nah, Masya Allah, sudah ada rencana selanjutnya dengan cara mencari kabar dulu, nggih, posisinya beliau di mana, waktunya bisa kapan gitu. Nah, Bu Mus, dari itu gambaran yang telah dilakukan agar mencapai nilainya menjadi 4, kira-kira gambaran keberhasilannya itu sampai mana, Bu Mus, kalau jenengan melakukan hal itu? Insya Allah Ibu, kalau sudah nanti saya SMS dulu ke beliaunya kan berarti bisa meluangkan waktu. Beda kalau kita itu secara mendadak Ibu. Biasanya kalau mendadak itu kan hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi dengan saya SMS beliaunya dulu, memberitahu dulu bahwa nanti beliaunya longgarnya kapan, teman-teman itu longgarnya kapan, insya Allah nanti akan adanya suatu keberhasilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Ibu. Ya, baik Bu Mus. Tadi karena sudah berencana untuk koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik utamanya bahwa waktu dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Mus lakukan itu mungkin selalu berlebihan atau kurang gitu nggih dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, adakah strategi lain untuk untuk melakukan hal lain yang agar waktu itu bisa terkondisi dengan baik, Bu Mus? Selain berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ada Ibu, jadi saya nanti akan membuat reminder Bu, atau membuat suatu persiapan, yang dimana dengan adanya suatu persiapan yang akan kita siapkan dengan kita tata dengan rapi, insya Allah nanti pasti bisa kita terapkan walaupun kita di mana saja pun, kalau sudah ada schedule atau dalam kata-kata itu apa ya Bu, pembagian tugas yang luar biasa, oh jam sekian saya nanti di sini, jam sekian nanti di sini, sudah saya persiapkan dalam tahap awalnya, insya Allah nanti akan bisa berjalan dengan baik, seperti itu Ibu. Nah, perlu kita garis bawahi tadi ada reminder yang harus Bu Mus lakukan agar waktunya bisa tertata dan terencana dengan baik. Nah, Bu Mus sekarang komitmen apa yang Anda buat untuk rencana dari permasalahan ini, Bu Mus? Komitmen yang nantinya Ibu, jadi untuk meningkatkan, jadi saya harus kembali kepada titik awalnya tadi, bahwa komitmen saya kan harus bisa membagi waktu. Nah, dengan adanya reminder tersebut, saya nanti harus benar-benar harus saya laksanakan, biar nanti saya juga tidak keteteran, Bu. Karena dengan suatu komitmen, oh, sudah saya tuliskan, sudah saya buat, sudah saya aturkan, itu nanti saya harus berkomitmen. Karena kalau saya nanti tidak berkomitmen, jelas saya nanti akan rancu lagi, dan saya nanti jelas tidak akan bisa waktu kembali untuk sekolah yang lainnya, seperti itu Ibu. Karena tugas-tugas sekarang ini kan banyak sekali, seperti itu. Nggih. Nah, dengan komitmennya Bu Mus, kira-kira kapan jenengan akan melakukan tindakannya itu Bu Mus? Dan juga strategi yang sudah terencana dengan baik tadi? Secepatnya Ibu, karena hari ini kan masuk awal dan ini adalah hari Senin, jadi besok harus sudah kita laksanakan. Karena kalau kita nanti molor, itu nanti juga kasihan kepada anak-anak, karena kita juga punya tanggung jawab kepada anak-anak, yang dimana anak-anak nanti kan sebagai pejuang atau penerus kita, jadi kalau kita bisa memberikan teladan dengan baik, insya Allah anak-anak nanti juga akan mengikuti gaya yang kita punyai, seperti itu Ibu. Kalau kita disiplin, anak-anak nanti juga akan mengikuti kedisiplinan tersebut. Oke, Masya Allah sekali, luar biasa sekali Bu Mus dari apa yang telah disampaikan. Tanggung jawab dari komitmen hari ini, apakah Bu Mus bersedia bertanggung jawab bahwa besok harus melakukan strategi tersebut? Berani bertanggung jawab Ibu, karena sesuatu yang kita lakukan, kalau hal itu baik, itu harus cepat kita laksanakan. Beda kalau kita mempunyai sesuatu hal yang negatif, itu bisa kita undur. Tapi karena ini ada sesuatu yang baik, dan itu menyangkut dengan anak didik kita, dan kita tadi sudah berkonsekuensi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan sudah kita bersama-sama, jadi itu besok harus kita laksanakan, dan kita berani bertanggung jawab, karena sudah ada MOU-nya, sudah kita tulis, jadi harus kita laksanakan bersama-sama, seperti itu Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Mus. Semoga apa yang jenengan rencanakan dan strategi apa yang akan Anda terapkan mulai besok nggih.
Besok pukul 7 sudah terlaksana nggih? Di kelasnya Insya Allah atau Ibu. mungkin dari Masya Allah, nggih. Iya, sudah Saya terlaksana. tunggu Nggih. komitmen dari Bu Mus dan tanggung jawabnya atas apa yang telah dikomitmenkan hari ini bersama saya. Bu Mus, saya tunggu keberhasilannya dan saya tunggu berjalannya acara rencana tadi yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu nggih Bu Mus. Terima kasih untuk sharing hari ini. Mungkin sekian dari saya. Adakah yang akan Bu Mus aturkan lagi? Mungkin ada tambahan? Sudah cukup Sudah, Ibu, karena hari ini saya kan harus KKG Ibu, jadi saya nanti mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, saya harus melanjutkan kembali untuk kegiatan saya pada hari ini. Saya nanti akan mohon izin untuk KKG PAI. Jadi hari ini saya mohon uzur. Terima kasih atas semua saran dari Ibu, semua umpan balik dari Ibu sangat luar biasa sekali. Yang dimana saya dengan seperti ini tadi bertemu dengan Ibu, saya termotivasi kembali Ibu, seperti itu. Masya Allah. Luar biasa sekali Bu Mus. Nah, semoga selalu diberi kesabaran nggih dan juga dalam melaksanakan tugasnya baik juga komitmennya. Nah, semoga apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih Bu Mus atas waktunya. Saya akhiri untuk pertemuan kita dan sharing kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya undur diri dulu. Terima kasih. Silahkan sami-sami. Kembali kepada Pak Denny. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bu Nida sudah selesai nggih? Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara lagi dengan saya. Oke, Bu Nida, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap sesi coaching yang sudah Bu Nida lakukan tadi dengan Bu Muslikah nggih. Nggih, betul Bapak. Kira-kira Bu Nida, bagaimana Bu Nida menilai performa Bu Nida tadi dalam kompetensi yang ingin Bu Nida capai? Masya Allah sekali Bapak. Ternyata saya itu merasa bahwa apa yang telah saya lakukan dan saya fokuskan itu sudah saya sampaikan pada saat coaching tadi. Saya sudah berusaha menghadirkan fokus saya kepada Kuci dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Baik, Bu Nida. Terus kemudian apa yang membuat Bu Nida merasa demikian, Bu? Yeah. Dengan saya merasa itu dengan fokusnya saya bisa memberikan peluang dan juga saya bisa menggali informasi dari Kucinya dan Kuci bisa memberikan feedback dan bisa sesuai dengan apa yang telah dipermasalahkan tadi dan Kuci sudah bisa mendapat solusi dari apa yang dipermasalahkan tadi. Dan karena dari pertanyaan saya yang mungkin berbobot dan baik tadi sehingga Kuci bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu Bapak. Baik, luar biasa Bu Nida. Kemudian boleh saya untuk berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Monggo Bapak, silahkan. Saya melihat dari hasil observasi saya terhadap coaching yang telah Bu Nida lakukan tadi, Bu Nida itu telah melakukan mendengar secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang memang sudah berbobot, Bu, dan sangat baik hal tersebut, dan juga sudah sesuai dengan standar yang kita akan rujuk, terutama dengan kompetensi yang Bu Nida harapkan tadi. Kemudian dari hasil observasi saya, Bu Nida, bagaimana pendapat Bu Nida terhadap hal itu, Bu? Masya Allah sekali Bapak. Senang sekali rasanya saya mendapatkan feedback yang luar biasa dari Bapak. Terima kasih atas umpan balik dan feedbacknya. Ini sangat berguna dan bermanfaat kepada saya. Sehingga ke depannya saya bisa melakukan coaching lagi kepada mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya. Dan saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal lagi Bapak. Nggih, Bu Nida. Tapi begini Bu Nida, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bu Nida tingkatkan lagi ke depannya, Bu. Ada beberapa
Misalnya tadi saat saya melakukan observasi dari hasil pengamatan saya memperhatikan pada saat Bu Nida mengajukan pertanyaan itu ada beberapa kali terlihat mungkin terlalu cepat nada bicaranya, sehingga coach dari Bu Nida ini mungkin kurang menangkap dari pertanyaan yang Bu Nida ajukan. Tetapi hal itu sangat sedikit sekali, Bu, tidak terlalu bermasalah, tapi ada beberapa dan ini menjadi pengingat juga untuk Bu Nida, mungkin bisa ditingkatkan untuk lebih disesuaikan lagi dengan standar yang ada dan bisa meningkat lagi di kemudian hari. Itu, Bu, bagaimana menurut Bu Nida terhadap hal itu? Terima kasih Bapak, saya mengerti setiap manusia selalu mempunyai kekurangan dan mungkin dalam saat coaching ini saya juga mempunyai kekurangan, yaitu ketika mengajukan pertanyaan dan mungkin itu menjadi kelemahan saya yang mungkin harus saya tingkatkan menjadi lebih baik lagi Bapak. Di sini selanjutnya saya akan meningkatkan dari hasil masukan Bapak tadi, semoga ke depannya coaching yang akan saya lakukan bisa meningkat lebih baik lagi, Bapak. Baik, Bu Nida. Kemudian dari diskusi kita ini, Bu, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bu Nida jalankan atau Bu Nida ambil untuk meningkatkan performa Bu Nida? Gini, terima kasih Bapak, saya berencana selanjutnya saya akan membuat latihan dan juga catatan kecil ketika saya akan mengajukan pertanyaan kepada Kuci dan mungkin saya selanjutnya juga akan mengambil inti-inti dan mencatatnya untuk melakukan dan membuat dasar pertanyaan selanjutnya kepada Kuci sehingga pertanyaan yang saya ajukan bisa lebih efektif dan tidak terlalu cepat dalam penyampaian sehingga Kuci juga tidak kebingungan untuk menjawabnya. Luar biasa, Bu Nida. Saya harap itu menjadi komitmen Bu Nida untuk peningkatan dalam hal coaching selanjutnya untuk rekan sejawat mungkin atau kemudian dengan siswa-siswi Bu Nida di kelas. Kira-kira seperti itu Bu Nida yang bisa saya sampaikan terkait hasil observasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Nida, monggo. Terima kasih Bapak, mungkin cukup atas masukannya, terima kasih saya sampaikan sehingga nanti ke depannya ada peningkatan-peningkatan dalam kompetensi saya dalam melakukan coaching berikutnya. Terima kasih Bapak atas dukungan dan motivasinya sehingga ke depannya saya bisa melakukan dengan lebih dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nida. Kira-kira bisa kita akhiri ya sesi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Nida. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak sudah mensupervisi saya dan memberikan masukan yang luar biasa kepada saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.